Halo teman-teman, kenalin aku Latifah Winda Hamidah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Tujuan dari pembentukan video ini adalah sebagai tugas akhir semester mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Warsiman SPD MPD. Kali ini ikuti aku yuk untuk mengunjungi tempat wisata sejarah Indonesia yang terletak di Malang. Mengunjungi tempat wisata sejarah bisa menjadi aktivitas seru loh untuk menghabiskan waktu liburan kalian di Malang. Ada banyak sekali situs bersejarah yang bisa kalian temukan, salah satunya adalah Candi Singosari. Namun sebelum masuk, ayo kita ikuti protokol kesehatan yang ada di Candi Singosari dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oh iya, Candi Singosari ini merupakan candi peninggalan terakhir dari Kerajaan Singosari sebelum akhirnya kerajaan tersebut hancur. Cerita sejarah yang terkandung pada proses pembangunan candi ini sangat menarik loh untuk diketahui. Sejarah Candi Singosari. Candi Singosari termasuk ke dalam candi bercorak Hindu-Buddha yang diperkirakan dibangun sekitar abad 13 Masehi. Pembangunan candi ini dibuat untuk menghormati Raja Kartanegara yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Namun, sekitar tahun 1292 Masehi, Kerajaan Singosari harus hancur akibat diserang oleh Kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin Jayakatwang. Akibat penyerangan ini, pembangunan candi harus terbengkalai dan menjadi candi yang belum selesai. Nah, menurut informasi terkait penyerangan ini tercantum dalam Kitab Negara Kertagama pada buku 37, 7, dan 38-3. Pada prasasti Gajah Mada yang ada di halaman candi, kalian juga bisa menemukan informasi serupa yang tertulis dibangun pada tahun 1351 Masehi. Kemudian pada tahun 1803, seorang peneliti asal Belanda, Nicolaas Engelhard, menemukan kembali reruntuhan candi. Pada awalnya, kawasan candi ini berada di tengah-tengah hutan jati. Sampai tahun 1820 dilakukan pembahabatan oleh Belanda. Di tahun 1855, Stamford Raffles tertarik dan sempat mengunjungi Candi Singosari untuk melihat keindahannya. Namun, perhatian penuh dari pemerintah Hindia Belanda baru diberikan kepada candi sekitar tahun 1934 hingga 1936, di mana dilakukan pemugaran candi. Arsitektur candi. Candi Singosari dibangun pada lahan seluas 200 meter x 400 meter dan terdiri dari beberapa bangunan candi. Bangunan candi ini dikenal juga dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara karena bentuknya yang tinggi dibandingkan candi sekitarnya. Sayangnya yang saat ini masih berdiri hanya tinggal Candi Singosari saja. Candi lainnya telah hilang. Diduga proses pembuatan Candi Singosari dimulai dengan menumpuk dan menyusun batu andesit, kemudian dipahat dari atas ke bawah. Hal ini terlihat pada bagian atas candi banyak terdapat ukiran hiasan dan berbanding terbalik dengan bagian bawahnya yang polos. Oleh sebab itulah candi ini disebut juga dengan nama Candi Belum Jadi. Bangunan candi. Bangunan Candi Singosari ini memiliki ukuran panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi sekitar 15 meter. Sekilas bangunan candi ini terlihat seperti memiliki dua tingkat, namun sebenarnya masih termasuk bagian dari atap. Pada bagian alas dan kaki tidak terlihat sama sekali hiasan, ukiran maupun relief yang menghiasi dinding-dindingnya. Hanya terdapat susunan batu yang diperkirakan akan menjadi tempat pahatan hiasan relief dan lainnya. Pada sisi barat, susunan batu yang membentuk tangga mengarah langsung ke pintu masuk ke ruang utama Candi Singosari. Tangga serta pintu masuk ini masih terlihat sederhana,
tanpa adanya ukiran dan juga hiasan. Kalamakara yang ada di atas pintu masuk pun masih sangat halus dan belum detail, namun tetap jelas terlihat bentuknya. Di sisi kiri dan kanan pintu masuk terdapat relung yang menjorok dan diperkirakan menjadi tempat peletakan arca. Pada sisi lain, bagian Candi Singosari juga terdapat relung yang cukup besar dan masing-masing berisi arca. Arca-arca tersebut diantaranya arca Dewi Durga di sisi utara, arca Ganesha di timur, dan arca Agastya di selatan. Bagian dalam candi ini berisi arca Yoni yang kondisinya juga belum selesai. Belum ada pahatan apapun di sekitarnya. Naik ke bagian atap, pondasi atap ini dihiasi dengan relung-relung kecil yang menghiasi setiap sisi dindingnya. Relung tersebut memiliki hiasan kalamakara yang lebih jelas dibandingkan di pintu masuk. Dari semua bagian candi, bagian ataplah yang memiliki ukiran berbentuk bunga dan bentuknya sangat terlihat. Namun sayangnya kali ini saya tidak bisa memperlihatkannya karena sedang adanya perawatan candi. Lalu bentuk atap dari candi ini menyerupai Meru yang menjadi pusat kosmos bagi para dewa bersemayam. Sayangnya sebagian dari atap ini rusak, jadi sudah tidak bisa terlihat utuh lagi. Di sekitar taman candi, kalian bisa melihat jajaran arca yang bisa dibilang sudah rusak dan tidak bisa dipasang kembali ke candi. Arca-arca yang rusak ini terpajang di sekitar taman agar bisa terlihat langsung oleh para pengunjung. Kalian juga bisa bebas berfoto dengan patung-patung ini asalkan tidak menyentuh ataupun merusaknya. Keunikan dari Candi Singosari ini adalah keberadaan arca Dwarapala berukuran raksasa di dekat area candi. Arca Dwarapala sendiri biasanya berguna untuk menjaga pintu gerbang tempat suci seperti candi atau istana. Jaraknya dengan Candi Singosari sekitar 50 meter. Ada dua arca yang bisa kalian temukan di tempat ini, yakni di sisi utara dan selatan yang masing-masing memiliki pose berbeda. Setiap pose ini memiliki arti sendiri yang bisa menjadi pembelajaran bagi yang melihat. Namun sayangnya arca yang terletak di area utara tidak bisa dilihatkan dikarenakan sedang adanya perawatan juga.
seru yang bisa kalian lakukan di Candi Singosari. Selain belajar mengenai sejarah, kalian bisa melakukan dan menemukan berbagai hal seru ketika berkunjung ke Candi Singosari. Keindahan bangunan candi dan juga taman sekelilingnya sudah menjadi hal wajib untuk diabadikan dalam sebuah foto. Kalian bisa berfoto dengan berbagai pose dan gaya di sekitar candi yang luas. Sambil duduk bersantai, kalian bisa menikmati pemandangan indah bangunan candi dan juga rumput yang hijau. Kalian juga bisa naik ke atas candi untuk melihat lebih dekat peninggalan sejarah yang sudah berusia ratusan tahun itu. Lokasi Candi Singosari terletak di Jalan Kertanegara nomor 148, Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Malang. Jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota Malang ke arah utara dalam waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Untuk aksesnya sangat mudah karena melewati jalan protokol Malang-Surabaya. Rute terbaik candi ini bisa kalian dapatkan dengan menggunakan bantuan petunjuk jalan Google Maps. Kalian bisa mengunjungi Candi Singosari setiap hari mulai pukul 7:30 hingga jam tutupnya. Untuk tata cara perizinan sendiri, kalian bisa melihatnya dalam video ini. Nah, tiket masuk yang ditawarkan oleh Candi Singosari adalah gratis, jadi kalian tidak usah membayar apapun untuk meneliti ataupun melihat. Namun biasanya pengunjung yang datang memberikan sumbangan sukarela kepada pihak pengelola candi.